Oke, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun pada video kali ini dikhususkan untuk yang persamaan nilai mutlak. Untuk yang konsep nilai mutlak kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, kita mulai. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua nanti akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada video kali ini yaitu menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kemudian menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang terakhir nanti akan menyelesaikan masalah. Ya, yuk kita belajar bersama. Kita ingat kembali apa itu nilai mutlak. Jadi kemarin kita sudah membahas nilai mutlak, dia dinotasikan dengan mutlak, yaitu mutlak X. Nilai mutlak dinotasikan dengan mutlak X. Ini ada tanda garis mutlak X yang dibaca nilai mutlak dari X, artinya sebagai suatu jarak dari bilangan 0 pada suatu garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Atau bisa juga kita menggunakan definisi mutlak X, dia akan bernilai positif X jika X-nya dia lebih besar dari 0, atau akan bernilai negatif X jika X-nya dia kurang dari 0. Nah, sekarang kita masuk perkenalan sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Yang pertama, dia ada nilai mutlak X akan lebih besar dari 0. Kita tahu bahwa nilai mutlak itu dia selalu positif. Berarti karena dia lebih dari 0, makanya dia akan selalu positif. Contohnya nih, nilai mutlak 9 dia akan sama dengan 9. Di mana 9 yang di sini dia adalah 9 yang lebih besar dari 0, atau 9-nya dia positif. Terus kalau misal nilai mutlak dari negatif 3, walaupun di dalamnya ini ada negatif 3, namun karena dia dimutlakan atau ada nilai mutlaknya, berarti dia bernilai 3. Nah, di sini 3 inilah dia lebih besar dari 0. Terus yang kedua, dia ada mutlak X sama dengan mutlak negatif X. Ketika yang mutlak yang satunya dia tidak ada negatifnya, harga nilainya dia akan sama dengan negatif X. Misal, contohnya nih, mutlak 4 dia akan sama dengan mutlak negatif 4. Yang mana keduanya ini dia memiliki nilai yang sama dengan 4. Nah, berarti ketika dia mau mutlak positif atau mutlak negatif, hasilnya akan tetap sama. Terus ada mutlak X dikurangi Y. Dia akan sama juga dengan mutlak Y dikurangi X. Jadi ketika yang depan dikurangi yang belakang, dia akan sama dengan yang belakang dikurangi yang depan. Contohnya, mutlak 6 dikurangi 4. Dia akan sama dengan nilainya dengan mutlak 4 dikurangi 6. 6 dikurangi 4 berarti dia positif. Mutlak positif 2 akan sama dengan mutlak negatif 2. Yang mana nilainya akan sama dengan 2. Yang keempat, dia ada mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, misal nih ada mutlak 5 sama juga dengan akar 5 kuadrat, atau sama juga dengan akar dari 25 yang akan sama dengan 5. Terus selanjutnya dia ada juga mutlak yang dikuadratkan. Mutlak X dikuadratkan, dia akan sama dengan X kuadrat. Misal contohnya, mutlak dari negatif 3 dikuadratkan. Berarti dia sama juga negatif 3 dikurung terus dikuadratkan. Nah, hasilnya ini dia akan sama dengan
9. Terus, jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Contohnya nih, misal dia mutlak 3 kurang dari mutlak 5. Jadi kita kuadratkan X dan Y-nya jadi 3 kuadrat kurang dari 5 kuadrat. Nah, ternyata hasilnya juga akan benar. 9 kurang dari 25. Terus, ketika dia mutlaknya dalam bentuk perkalian, berarti ada mutlak, misal ada mutlak X, Y, dia akan sama dengan mutlak X dikalikan dengan mutlak Y. Misal, mutlak negatif 3 dikali 9. Hal ini sama juga dengan mutlak negatif 3 dikalikan dengan mutlak 9. Mutlak negatif 3 ini kan sama dengan 3 dikalikan dengan 9. Hasilnya dia 27. Terus tadi ada perkalian, sekarang pembagian atau pecahan. Mutlak X per Y. Nah, ini ternyata ketika pecahannya itu dimutlakkan, keseluruhannya dia akan sama dengan bentuknya ketika pembilangnya itu dimutlakkan dan penyebutnya juga dimutlakkan sendiri-sendiri. Contohnya mutlak 8 per negatif 1. Hal ini akan sama dengan mutlak 8 per mutlak negatif 1. Sama dengan 8 hasilnya. Terus ketika mutlak X min Y sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Jadi kalau yang nomor 3 tadi, dia yang depan dikurangi yang belakang, sama juga dengan yang belakang dikurangi yang depan. Nah, kalau yang nomor 9, berarti itu ketika dia mutlak X dikurangi Y, dia akan sama juga dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Contohnya, mutlak 3 dikurangi 4, dia akan sama dengan mutlak 3 dikurangi mutlak 4. Nah, hal ini juga berlaku ketika dia di penjumlahan. Mutlak X, ini nggak usah ada. Mutlak X ditambah mutlak Y, dia akan sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Contohnya ketika mutlak 3 tambah 4, hasilnya atau nilainya dia akan sama dengan mutlak 3 ditambah mutlak 4. Nah, sifat-sifat ini kita nanti akan gunakan untuk penyelesaian solusi dari persamaan nilai mutlaknya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan nilai mutlak. Jika f(x) dan g(x) fungsi dalam variabel x, maka yang pertama, mutlak f(x) sama dengan k, di mana k adalah konstanta. Konstanta berarti dia suatu angka. Dan angkanya dia harus lebih besar dari 0, atau dia harus positif. Bentuk yang kedua, dia ada mutlak f(x) sama dengan gx. Gx-nya di sini dia tanpa mutlak. Jadi ada fungsi biasa. Nah, berarti kalau dia tanpa mutlak, kita harus pakai syarat. Gx-nya harus lebih besar sama dengan 0, biar nilainya gx dia tetap positif. Yang ketiga, ketika mutlak dengan mutlak, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, karena di sini dia sudah mutlak si gx, berarti otomatis dia sudah lebih besar dari 0. Nah, kita sudah tahu ada 3 bentuk umum persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Terus kita solusinya bagaimana? Untuk solusi persamaan nilai mutlak ini, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, dia menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan sifat nilai mutlak. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3 min X sama dengan 5. Nah, yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Kita tahu definisinya seperti ini. Berarti
bisa kita ubah bentuk dulu menjadi mutlak X min 3. Nah, berarti diperoleh mutlak X min 3 sama dengan 5. Kita bisa definisikan X min 3 akan sama dengan 5 ketika X min 3-nya dia lebih besar 0. Atau akan bernilai X min 3 akan bernilai negatif X min 3 sama dengan 5 ketika X min 3-nya kurang dari 0. Ini ada persamaan pertama, ini ada persamaan kedua. Kita peroleh yang persamaan pertama X min 3 sama dengan 5 atau negatif dalam kurung X min 3 sama dengan 5. Nanti diperoleh negatifnya kita pindah ruas, berarti X min 3 sama dengan negatif 5. Nah, yang pertama nanti diperoleh X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan negatif 2. Ini kita pindahkan negatif 3 jadi 5 plus 3. Yang ini berarti kita peroleh X sama dengan negatif 5 plus 3. Nanti jadi negatif 2 atau X sama dengan 8. Nah, himpunan penyelesaiannya dia jadi negatif 2,8. Kalau misal menggunakan sifat mutlak, kita bisa menggunakan sifat nomor 5, yaitu dikuadratkan kedua ruasnya. Berarti dapat mutlak 3 min X dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Terus kita jabarkan satu-satu. 3 min X dikuadratkan sama dengan 25. Sama dengan 25. Kemudian ini kita jabarkan ada 9 dikurangi 6X plus X kuadrat. Terus kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Kemudian kalau udah ada persamaan kuadrat, kita cari faktornya. Karena kita akan mencari X, nilai X-nya. Berarti dari sini diperoleh X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2. Nah, kalau kalian kesulitan dalam memfaktorkan, kalian bisa menggunakan rumus ini. Jika ada A kuadrat min B kuadrat, dia akan sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, kita dari kuadrat ini ya. Jadi ada 3 min X dikuadratkan sama dengan 25 kan berarti dia 5 kuadrat. Kita pindah ruas, berarti 3 min X dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan dia A, ini kita misalkan dia B. Berarti nanti diperoleh 3 min X dikurangi 5 dikali 3 min X ditambahkan 5 sama dengan 0. Berarti nanti diperoleh ini min X, ini 3 min 5. Berarti dia ada min 2 min X. Terus ini ada 3 plus 5X. Berarti jadi 8 min X sama dengan 0. Dari sini diperoleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 8. Nah, dari sini kita tidak perlu membuat persamaan kuadrat. Jadi kita sudah tahu faktornya.